Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Kade Ayu Krishna Pramita dengan NIM 2205 1204 dari Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknik. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi yang telah saya buat. Di sini saya mengangkat judul Analisis Usability Layanan Dompet Digital Dana berdasarkan persepsi pengguna menggunakan Heuristic Evaluation. Transformasi digital yang semakin pesat telah mendorong berkembangnya berbagai layanan keuangan berbasis teknologi termasuk dompet digital atau e-wallet. Salah satu layanan dompet digital ini yang paling populer di Indonesia adalah Dana. Pemanfaatan transaksi digital oleh masyarakat Indonesia dirasakan semakin menguat. Berdasarkan data Bank Indonesia pada Januari 2024 lalu, transaksi uang elektronik meningkat sebanyak 39,28%. Diikuti dengan nominal transaksi QRIS atau KRIS atau QR yang juga tumbuh mencapai 149,46%. Dalam pengembangan aplikasi ponsel, penerapan konsep user interface atau UI dan user experience atau UX memiliki peranan penting untuk dapat menghasilkan desain aplikasi ponsel yang dapat berfungsi sempurna dan mudah digunakan. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menilai daya guna atau usability sebuah aplikasi adalah heuristic evaluation. Metode heuristic evaluation mengevaluasi faktor UI UX dalam upaya mendekati adanya ke kesalahan fungsionalitas aplikasi. Oleh karena itu, berdasarkan uraian, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis desain interface dan usability layanan aplikasi dompet digital Dana dengan menggunakan metode heuristic evaluation. Oke, next. Baik, di sini juga terdapat rumusan masalah. Yang pertama, apa saja masalah usability yang ditemukan pada layanan aplikasi Dana melalui pendekatan heuristic evaluation, dan yang kedua, bagaimana persepsi pengguna terhadap desain antarmuka dan daya guna usability aplikasi dompet digital Dana. Ada juga tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui masalah usability yang muncul pada aplikasi dompet digital Dana, dan yang kedua, mengetahui persepsi pengguna terhadap desain antarmuka dan daya guna atau usability pada aplikasi dompet digital Dana. Ada juga tiga manfaat penelitian. Yang pertama bagi penulis, bagi perusahaan, dan bagi pembaca. Yang pertama bagi penulis. Penelitian ini dapat menambah wawasan kepenulisan ilmiah, materi analisis usability, serta metode yang digunakan dan cara penerapan yang baik dan benar. Dan yang kedua, bagi perusahaan, penelitian ini membantu perusahaan menemukan kendala atau masalah dalam desain antarmuka dan pengalaman pengguna yang mungkin belum terlihat, sehingga dapat segera diperbaiki. Dan yang ketiga bagi pembaca. Penelitian ini dapat dijadikan penambahan wawasan serta sebagai rujukan pada penelitian sejenis selanjutnya. Baik, sebelum kita memasuki hasil penelitian, di sini saya akan menjelaskan sedikit penelitian terdahulu, di mana di sini saya mengambil acuan di 5 jurnal. Yang pertama, penelitian yang dikembangkan oleh Aviarini Indrati dan Bayu Saputra pada tahun 2023 dengan judul Analysis of Usability of BCA Mobile Banking Service Based on Perception User Use Heuristic Evaluation. Dan yang kedua, penelitian yang dikembangkan oleh Iwayan Sudiarsa dan Igusti Bagus Wiraditya pada tahun 2020 dengan judul Usability Analysis of Information and Tracking COVID-19 Application Peduli Lindungi Using Heuristic Evaluation. Dan yang ketiga, maaf, yang ketiga, penelitian yang dikembangkan oleh Andi Muhammad Ihsan pada tahun 2023 yang berjudul Analisis Usabilitas Website Pemerintah Provinsi Jambi melalui pendekatan Heuristic Evaluation. Dan yang keempat, penelitian yang dikembangkan oleh Ray Listia pada tahun 2024 dengan judul Analisis Kinerja Web di Dukcapil dengan menggunakan Heuristic Evaluation dan Website Performance Analysis with Heuristic Evaluation and Web Views. Dan yang terakhir, penelitian yang dikembangkan oleh Rizky Raffi Aditama dan Igusti Lanang Putra Eka Pramana pada tahun 2023 dengan judul
penggunaan metode heuristic evaluation sebagai analisis usability dan redesign antarmuka pada aplikasi JConnect Mobile Bank Jatim. Baik, sebelum kita lanjut ke hasil penelitian, saya di sini akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu dompet digital. Dana. Eh, trans- eh, pada eh, pada laporan fintech di ASEAN 2021 menunjukkan terdapat 785 perusahaan fintech di Indonesia sepanjang tahun lalu. Jumlah itu bertambah 27 perusahaan dari total 758 perusahaan tahun sebelumnya. Masih mengacu data yang sama, diketahui bahwa mayoritas aplikasi fintech bergerak di bidang pembayaran dan pinjaman, di mana kontribusi fintech bidang pembayaran alias dompet digital mencapai 29%, sedangkan 23% bergerak di bidang pinjaman. Salah satu fintech tanah air yaitu Dana sudah hadir sejak tahun 2017 dan resmi diluncurkan pada 5 November 2018. Di sini saya sedikit menjelaskan mengenai usability itu apa. Jadi usability merupakan salah satu faktor penting yang dipertimbangkan oleh pengguna untuk membeli produk sesuai dengan fungsinya, harga, pelayanan purna jual, dan sebagainya. Dan menurut Nielsen pada tahun 1993, usability adalah ukuran kualitas pengalaman pengguna ketika berinteraksi dengan produk atau sistem, apakah situs web, aplikasi perangkat lunak, teknologi bergerak, maupun peralatan-peralatan lain yang dioperasikan oleh pengguna. Lalu di sini juga ada, menurut Nelson pada tahun 1993, usability terbagi menjadi 5 dimensi, yaitu learnability, efficiency, memory, memorability, dan error. Yang terakhir, satisfaction. Dan sebelum memasuki hasil penelitian, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai metode yang saya ambil, yaitu heuristic evaluation. Jadi heuristic evaluation adalah teknik evaluasi yang melibatkan pemeriksaan antarmuka pengguna oleh sejumlah evaluator. Biasanya 3 sampai 5 untuk mengidentifikasi masalah-masalah kegunaan berdasarkan prinsip-prinsip heuristik. Ada juga prinsip-prinsip Nelson dalam heuristic evaluation. Yang pertama, visibility of system status. Yang kedua, match between system and the real world. Yang ketiga, user control and freedom. Yang keempat, konsistensi and standard. Kelima, error prevention. Yang keenam, recognition rather than recall. Yang ketujuh, flexibility and efficiency of use. Yang kedelapan, aesthetic and minimalist design. Yang kesembilan, help user recognize, diagnose, and recover from error. Dan yang terakhir, help and documentation. Dan untuk tahap-tahap dari penelitian ini ada 5, yaitu yang pertama, buat model dan susun instrumen, uji validitas dan reliabilitas, kumpul data, olah data, dan analisis. Jadi di langkah pertama ini, penelitian diawali dengan tahap membuat model penelitian dan menyusun instrumen yang bertujuan membuat model untuk memberikan arah penelitian dan mengadopsi alat ukur berupa kuesioner serta menyusunnya sesuai dengan model penelitian seperti pada gambar ini. Lanjut, yang langkah kedua, yaitu menguji validitas dan reliabilitas kuesioner yang bertujuan mengetahui tingkat kebenaran atau validitas dan kepercayaan atau reliabilitas. Langkah ketiga, pengumpulan data yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari sejumlah sampel responden pengguna Dana. Target minimal responden sebanyak 30 orang. Dan langkah yang keempat, pengolahan data yang bertujuan untuk mengolah data isian responden, data yang telah terkumpul melalui JForm, diunduh, dan kemudian diolah dengan melakukan kategorisasi atau pengelompokan, menghitung nilai rata-rata, membandingkan nilai, dan menyajikan dalam bentuk tabel atau grafik. Dan yang kelima, penelitian ini adalah analisis yang bertujuan untuk menganalisis dan menarik kesimpulan berdasarkan hasil pengolahan data
Analisis dilakukan dengan membandingkan setiap variabel nilai heuristic evaluation dengan memperhatikan profil responden. Baik, untuk hasil penelitian, penelitian ini mengevaluasi usability aplikasi dompet digital Dana menggunakan metode heuristic evaluation berdasarkan analisis yang dilakukan, ditemukan bahwa meskipun aplikasi Dana memiliki tingkat kepuasan pengguna yang umumnya tinggi, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, seperti tampilan antarmuka dan navigasi untuk memberikan pengalaman pengguna yang lebih optimal. Dan pada pengujian Cronbach Alpha sebesar 0,898 menegaskan bahwa instrumen penelitian ini dapat diandalkan. Hasil pengumpulan dan pengolahan data dari responden mengungkapkan bahwa beberapa fitur seperti top-up saldo dan investasi memerlukan optimasi lebih lanjut untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan pengguna. Berikut merupakan hasil grafik dari tingkat kepuasan pengguna. Di sini terdapat 5 variabel. Yang pertama, help user recognize, flexibility dan efisiensi, error preventive, user control dan freedom, dan visibility of system status. Baik, sekian presentasi mengenai proposal skripsi yang telah saya buat. Mohon maaf bila ada salah kata. Selamat siang, terima kasih.